Saya melihat dari perspektif komunikasinya, apa yang dilakukan Pak Jokowi seperti simbol-simbol. Pak Jokowi bergandengan tangan dengan ini dan sebagainya, itu sudah menunjukkan Pak Jokowi mendukung ini. Jadi masyarakat yang ngopi-ngopi di warung-warung tuh udah tahu maknanya, nggak perlu dijelaskan, tidak high contact gitu, jadi low contact. Pemirsa Suara KPK TV dimanapun Anda berada, kebetulan kita ada di Padepokan Setonegoro yang bertempat di Dukuh Ngalian, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Nah, ini kita kedatangan sosok tamu. Beliau juga pembinanya Padepokan. Beliau sebagai pengamat dan pemerhati budaya. Nah, kali ini kemarin beliau ini juga kelihatannya rawuh ya Gus ya di ajang pernikahannya Kaisang. Nah, ini kita mumpung ada tokoh nasional yang memang menyempatkan waktu bisa silaturahmi di Padepokan Setonegoro. Kita mau bincang-bincang. Nah, di sini saya ditemanin oleh Pak Iskandar, beliau praktisi juga. Terus kemudian ada Kiai Fatullah, ada praktisi juga budaya Jawa, KRT Hardoyo Rio Hardoyo dari Keraton Solo. Nah, beliau ini ada lagi tokoh saya ini namanya Kanjeng Pangeran Dr. Haji Andi Budi atau yang disebut Gus Andi. Nah, kita bincang-bincang kali ini sama beliau tentang pandangan beliau tentang apa ya, tentang pernikahannya Kaisang kemarin yang menggunakan keraton Mangkunegaran dan menggunakan adat Jawa. Mungkin bagaimana pendapatnya Gus Andi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kang Mas Imam dan teman-teman semuanya, dari perspektif budaya, tentu kita melihat seorang tokoh nasional, presiden kita ini, Pak Joko Widodo adalah orang Jawa. Dalam kultur Jawa, khususnya dalam persoalan pernikahan, wabil khusus kalau punya beberapa putra dan putra bungsunya ini dinikahkan atau diunduh mantu dan sebagainya, pasti ingin memberikan yang terbaik, dibesar-besarkan, dimaksimalkan, sehingga ini menjadi pelepas dari sebuah rasa tresno, kegembiraan, kebahagiaan, karena berikutnya sudah tidak bisa menyelenggarakan itu lagi. Nah, apalagi yang menyelenggarakan ini presiden, tentu ya dengan segala fasilitas dan sumber daya yang ada, yang menopang semuanya itu terasa dahsyat. Kemarin tuh dari sisi budaya, kultur Jawanya kental dan itu tidak ada persoalan, bagus sekali. Nah, kemudian dilihat dari segi kenapa menjadi pilihan itu di keraton, dan khususnya keraton Praja Mangkunegaran ya. Saya kira pilihan-pilihan itu karena ada kaitannya dengan komunikasi yang baik ya. Jadi komunikasi yang terjalin antara pimpinan dari keraton, Gusti Bre ya, dengan semua unsur yang ada di keluarga Pak Jokowi, khususnya Pak Wali Kota ya, Pak Gibran dan begitu, serasa seperti sebuah saudara, pemimpin muda yang bisa berkomunikasi ya. Pimpinan di Keraton Kasunanan kan Sinuwun Pakubuwono 13 ya, mungkin ada kendala komunikasi ya. Tidak ada kendala apapun yang saya lihat, hanya pilihan itu akhirnya jatuh ke Mangkunegaran. Saya kira ini dalam perspektif budaya juga sah-sah saja.
karena pimpinan dari keraton itu kan sebagai pengageng yang memang diikutin dalam konteks hukum adat, ya apa yang didhawuhkan oleh pimpinan keraton ya itu menjadi perintah dan undang-undang disetujui. Nah, kita tidak bicara soal aspek spiritualnya ya, itu akan berbeda perspektif. Tata dengan rapi di internalnya dan sebagainya, terus terjadi proses pergantian pimpinan itu juga nggak terlalu lama, mulus dan sebagainya. Kalau di Kasunanan ini sebenarnya bukan terjadi pada saat ini, sebelum-sebelumnya di kerajaan-kerajaan sebelumnya yang pernah saya cerita dalam budaya Jawa ini luar biasa bagus. Prosesi-prosesi yang dilakukan itu sangat lengkap dan ini menjadi kekuatan budaya Jawa yang mengemuka antara budaya dari Keraton Yogyakarta ya, karena istrinya Mbak Irina ya itu menggunakan adat Ngayu Jogarta ya. Di situ kan Sultan Hamengkubuwono hadir, Ratu Hemas hadir, kemudian Kaisang tentu sebagai orang Solo menggunakan adat Solo. Nah, perpaduan ini ingin ditunjukkan menjadi sebuah makna bahwa aspek pariwisata, aspek ekonomi kalau ingin datang ke kota Solo ya kental sekali dengan budaya keratonan itu, karena keraton ini menjadi simbol budaya. Di situ ada keraton Kasunanan, ada keraton Mangkunegaran dengan berbagai aspek budayanya. Jadi ini menarik wisata. Nah, kenapa juga di Mangkunegaran? Saya kira ini ada persoalan secara sosial juga ya. Mungkin karena Keraton Mangkunegaran ini tertata ya dengan rapi, tidak terlalu besar, rapi, sehingga memudahkan untuk berbagai macam arus lalu lintas, arus pengembangan zona-zonanya itu lebih enak, lebih tertata ya. Keraton Kasunanan ini memang luar biasa besar ya, sehingga mungkin saja ada pertimbangan lain yang tidak digunakan itu. Saya Gus, menarik ini. Jadi kalau dilihat dari ini, cuma kalau boleh kami tahu selaku monggo, selaku panjenengan selaku tokoh budayawan juga, kiranya kan di masyarakat ini ada, terutama di Jawa Tengah, di Solo ya, kan ada kayak seperti Raja Kembar Nyon Sewu ini. Kira-kira bagaimana itu menurut panjenengan? Ya, Raja Kembar yang dimaksud ini kan Nyon Sewu, apa nanti tidak bisa justru mempunyai efek di masyarakat sendiri maupun secara budaya? Ya, inilah komunikasi budaya harus ditingkatkan, bahwa Kasunanan Keraton Surakarta di Ningrat ini adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja besar ya, Sinuhun Pakubuwono 13. Tentu berbeda dengan Keraton Mangkunegaran. Status Keraton Mangkunegaran ini adalah kadipaten sebenarnya ya, dipimpin oleh seorang adipati, maka gelarnya itu Kanjeng Gusti Adipati, bukan Sinuhun ya. Jadi Pura Mangkunegaran ini hanya meliputi beberapa wilayah ya, dulu karena ya strategi VOC saja untuk memecah itu dan memberikan kontribusi pada seorang tokoh hebat ya, Raden Mas Said, yang menjadi Mangkunegaran 1, yang meliputi wilayah Karanganyar, ada Sragen, ada Wonogiri, ya kan. Di situ berbeda. Kalau Solo ini luas sekali dan bangunannya pun sangat luas, ya. Mempunyai 2 alun-alun ya, utara selatan,
dengan kondisi 60 hektar. Nah, memang masyarakat tahunya ada dua kerajaan, istilahnya begitu. Sebenarnya bukan, rajanya ya satu. Di Kasunanan itulah raja bertahta, Sinuhun Pakubuwono 13. Kalau di Mangkunegaran itu Adipati. Adipati yang memang mempunyai kekuasaan sendiri dengan wilayah yang lebih sempit. Nah, kemungkinan itulah Mangkunegaran ini dari dulu tidak pernah ada konflik di internalnya, sehingga dalam skup yang kecil ini tertata dengan rapi di internalnya dan sebagainya. Terus terjadi proses pergantian pimpinan itu juga nggak terlalu lama, mulus dan sebagainya. Kalau di Kasunanan ini sebenarnya bukan terjadi pada saat ini. Sebelum-sebelumnya di kerajaan-kerajaan sebelumnya yang pernah saya cerita dalam podcast tertentu itu selalu terjadi bentrokan antar keluarga sendiri untuk merebut kekuasaan itu. Tapi mohon maaf Gus, saya potong Gus. Dengan adanya event kemarin ngunduh mantunya Pak Jokowi ini, apakah benar nih memberikan isyarat paling tidak Indonesia ini kembali ke zaman monarki untuk mengendalikan oligarki? Itu menurut Gus Andi gimana nih? Nah, itu sebuah wacana yang bisa saja menjadi kenyataan nantinya ya, karena setiap sejarah pasti berulang, setiap peradaban pasti muncul lagi. Dan kita ingat ya, di negara tetangga kita ya, ini sebagai ilustrasi, pada tanggal 19 kalau nggak salah kemarin November, Malaysia itu menyelenggarakan pemilihan umum dan dimenangkan oleh partai oposisi. Dulu partai oposisi sebelumnya juga menang, tapi Persatuan Raja-Raja di Malaysia ini masih belum mengendaki Perdana Menteri dari oposisi, masih dari keluarga besar UMNO ya. Namun pada perkembangan selanjutnya itu Persatuan Raja-Raja ini mendukung tokoh oposisinya Anwar Ibrahim ini menjadi Perdana Menteri. Artinya kolaborasi dari kekuasaan-kekuasaan yang dibangun oleh Raja-Raja Sultan Nusantara ini sebenarnya bukan kekuasaannya, tapi menjadi peneduh, pengayom dari semua konflik, perbedaan. Dan ini sebenarnya diperlukan di Indonesia. Contoh lain ya, di Eropa ya, di Inggris, di Belanda, di Spanyol, itu masih memegang teguh sistem monarki, di mana setiap pimpinan pemerintahan selalu tunduk pada kekuasaan monarki ini. Kalau dia baik, dia akan didukung. Kalau dia merasa dirinya kurang dukungan, dia mundur ya. Berarti ini Pak Jokowi dalam konteks ini bisa nggak dikatakan memberikan isyarat bahwa Indonesia bermonarki? Bisa nggak itu seperti itu Gus? Pak Jokowi orang Jawa dan beliau seorang politisi hebat ya. Pak Jokowi ini politisi ulung loh. Jangan dikira beliau ini seorang presiden yang hanya berpikiran bagaimana beliau didukung banyak, tapi konsep visionernya ke depan tuh out of the box, yang tidak bisa dibaca oleh orang. Sementara ini beliau punya visi ke depan. Bisa jadi dengan kekuatan dan kepercayaan masyarakat yang diberikan sekarang ini, dengan prosesi pernikahan yang kemudian tidak hanya prosesi di pelaminan loh, kirap dari Loji Gandrung ke Mangkunegaran itu menunjukkan bagaimana kekokohan sebuah institusi kerajaan. Ada kereta, anak kuda dan sebagainya. Itu mengilustrasikan kebesaran sebuah pasukan ya, pasukan kerajaan, logistik, terus keberadaan positioning kerajaan di hadap kawula masyarakat. Dan masyarakat sekarang ini terhipnotis. Artinya meskipun dia modern, begitu kerajaan kereta kencana lewat ditumpangi oleh sang putra presiden sebagainya, mereka itu mengeluh-ngeluhkan. Ini ada sebuah reinkarnasi ya. Reinkarnasi itu adalah sebuah proses pengembalian seperti kejadian sejarah masa lalu. Itu seperti yang dilakukan oleh ini, dan ini positif, baik. Tinggal bagaimana masyarakat ke depan
tinggal bagaimana wilayah-wilayah tanah air yang ke depan itu bisa melakukan seperti ini. Ini kekayaan asli Indonesia yang justru ini harus ditumbuhkan untuk tetap mengokohkan NKRI. Gitu menurut saya. Berarti nggak ada yang ya menjauh. Berarti ada nggak kaitannya dengan sinyal si rambut putih? Itu gimana Gus? Wah, ini Dengan adanya di Solo ini ya kan? Kenapa? urusannya udah politik ini. Nah, karena memang kita melihat yang punya gawe presiden itu jabatan politik. Maka sinyal yang beliau sampaikan si rambut putih ini ada di yang menurut masyarakat di Jawa Tengah. Nah kemarin juga hadir kayaknya nih menurut persepsi kita. Gimana menurutnya Gus Andi ini? Ya. Sebelum nanti dilanjutkan oleh Pak Is. Ingat Pak Jokowi ini selain politisi ulung juga komunikator yang hebat. Komunikasi yang dilakukan Pak Jokowi itu lebih cenderung tidak retorik dalam ilmu komunikasi ya. Beliau adalah seorang komunikator yang banyak melakukan komunikasi persuasif, komunikasi akomodatif. Semua lawan bila perlu ditarik jadi satu, jadi kekuatannya. Dan yang penting beliau lebih banyak menggunakan komunikasi dengan simbol-simbol ya, si rambut putih dan sebagainya. Tapi sinyal-sinyal ini tidak bisa terbantahkan karena di berbagai media kita bisa lihat bagaimana Pak Jokowi bisa meminta Pak Ganjar duduk bareng di mobil ya habis peresmian. Kemudian pada saat Pak Jokowi dengan para relawannya menyampaikan orang dengan tanda-tanda kerut dahi yang agak bergaris-garis itu adalah ciri dari pemimpin yang mikirkan rakyat. Rambutnya putih karena memikirkan rakyat terus ya. Kalau kita lihat dari pemimpin yang ada sekarang ya 90% mengarah ke Pak Ganjar. Dan kebetulan ini ada di Jawa Tengah. Pak Ganjar adalah gubernur Jawa Tengah, pemimpin Jawa Tengah, orang Jawa asli. Dan settingan-settingan ini dalam konteks komunikasi sebagai yang dinamakan agenda setting, dan itu bisa saja dalam ilmu komunikasi menjadi sebuah implementasi untuk mewujudkan keinginan itu. Perspektifnya dan tinjauan komunikasi ya seperti itu, tidak berbeda. Nah, yang saya tadi tertarik dengan pertanyaan dari Pak Imam Supaat yang dimana nanti akan mungkin nggak mengarah ke monarki. Ini saya mungkin agak-agak sedikit melenceng pertanyaan saya. Seperti kita tahu banyak, artinya ini mungkin penjana bisa klarifikasi bahwa keraton atau monarki itu tidak jauh dari feodalistis. Nah, bagaimana itu Gus menurut penjana? Iya. Namanya feodal itu kan berusaha untuk menjaga sebuah budaya, kultur dari masa lalu ya dijaga terus kultur ini ke depan dan sebagainya. Namun dalam perkembangan peradaban ke depan dengan kemajuan teknologi mulai terjadi transformasi digital, ini ya feodal itu menjadi bagian inti saja, tapi proses politik, ekonomi, sosial budaya berkembang sesuai dengan zamannya. Ya, seperti di Jepang ya, di Jepang itu bagaimana kehidupan budaya itu masih terjaga rapi walaupun secara politik, ekonomi sudah berkiblat ke barat dan sebagainya. Di China juga gitu. Bagaimana sistemnya masih komunis, budayanya masyarakatnya masih tunduk pada negara, tapi secara ekonomi menjadi liberal dan ekspansi besar-besaran untuk melakukan hubungan-hubungan secara multilateral dengan negara dalam proses pemasaran produknya ya. Sama dengan perkembangan di negara-negara Eropa. Jadi sistem monarki, sistem apapun kalau dikehendaki oleh rakyat semua bisa terwujud. Indonesia itu mengalami proses bagaimana Undang-Undang Dasar 45, kemudian dirubah lagi Undang-Undang RIS ya 49, Undang-Undang RIS ganti lagi Undang-Undang 50. Undang-Undang 50 ini masih statusnya sementara UDS. Ayo kita garap terus dan sebagainya, nggak menghasilkan dengan kekuatan dekret Presiden Soekarno bisa membangun UUD 45 lagi.
D45 digunakan terus sampai Orde Baru, baru reformasi di amandemen. Bisa saja, semua ada mekanismenya dan semuanya bisa terwujud kalau rakyat menghendaki. Siapapun rakyat itu kalau sudah duduk dalam sebuah keterwakilan di DPR, di DPD, di lembaga yang besar di MPR, ya bisa. Dan sinyal-sinyal ini masyarakat senang ini dengan perhelatan kemarin itu. Kalau kita lihat dari perspektif masyarakat, mungkin 80% masyarakat senang. Yang 20% ini wajar lah, ya, yang tidak senang itu mengutarakan di media sosial dan sebagainya. Gitu. Berarti feodal itu tidak identik dengan zaman dahulu ya? Nah, feodal itu hanya kultur saja. Feodal ya seperti bagaimana seorang anak harus sungkem. Sungkemnya yang benar itu bukan sungkem terus kita cipika-cipiki, enggak. Sungkemnya lutut tuh menyentuh ke lantai, di pangkuannya bersujud, menempelkan mukanya ke pangkuan ibu bapak. Ya seperti itu, yang muda menghormati yang tua. Kemudian proses-proses budaya lainnya diikuti dan sebagainya. Ini budaya-budaya yang memang terjadi secara kesinambungan. Nah, itulah yang dinamakan feodal. Tapi dalam sistem pemerintahan ya modern, ada digitalisasi, ada proses keterbukaan, ada proses pemilihan dan sebagainya. Artinya pemerintah dengan negara ini sinergi. Pemerintah dilakukan oleh kelompok profesional, negara ini dipimpin oleh tokoh-tokoh yang sudah mendarah daging, yang ada berdiri kesultanan, kerajaan dan sebagainya itu. Nah, ini berbicara nanti ya. Kalau memang situasi itu memungkinkan ke sana, saya melihat dari perspektif komunikasinya, apa yang dilakukan Pak Jokowi seperti simbol-simbol yang memberikan nuansa ke sana itu lebih bagus. Jadi masih Pak Jokowi ini masih sering menggunakan bahasa sanepan ya, orang Jawa mengatakan bahasa sanepan, kayak rambut putih, terus kemudian beliau mengadakan di sistem keraton ya kan, dengan kejawennya, sehingga komunikasinya Pak Jokowi itu masih menggunakan kulturnya para leluhur dengan bahasa sanepan. Menurut Gus Andi gimana nih? Ya bahasa sanepan itu kan bahasa yang diciptakan oleh tokoh ya untuk mengaburkan makna sebenarnya, tapi punya makna yang luas. Cuma dalam bahasa sekarang itu namanya komunikasi simbolik dengan simbol-simbol ya. Jadi Pak Jokowi bergandengan tangan dengan ini dan sebagainya, itu sudah menunjukkan Pak Jokowi mendukung ini. Jadi komunikasi simbolik ini sebenarnya lebih dahsyat. Karena apa? Tidak terlalu banyak narasi, cukup dengan sebuah tindakan yang dilakukan itu sudah mencerminkan sebuah hubungan komunikasi. Apalagi diberikan sisipan-sisipan sanepan tadi itu dengan kata-kata hiasan, itu lebih jauh lagi. Namun namanya seorang tokoh ya, komunikasi yang baik, tentu Pak Jokowi tahu bagaimana cara menyampaikannya. Beliau selalu dengan bahasa yang sederhana, yang orang lain tuh, masyarakat yang ngopi-ngopi di warung-warung tuh udah tahu maknanya, nggak perlu dijelaskan, tidak high contact gitu, jadi low contact, seperti menyampaikan seperti itu, yang berkerut, yang berambut putih dengan nada-nada yang sedikit bercanda, tapi itu sebenarnya mengena, menggiring sebuah persepsi masyarakat. Tinggal masyarakat aja nanti mempersepsikan kemana. Kalau saya sudah jelas, tidak ada tokoh lain yang mirip apa yang disampaikan Pak Jokowi, ya tentu ke Gubernur Jawa Tengah itu. Baik, terima kasih Gus Andi. Pemirsa, demikian singkat dari kita diskusi ini terkait masalah ngunduh mantunya Jokowi sebagai presiden, dan apa yang disampaikan beliau tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan paling tidak satu poin yang kita ambil
bahwa Jokowi ini dinilai sebagai politisi tangguh ya Gus ya, politisi yang handal, kemudian dialektik dan lebih sering menggunakan simbolik. Jadi ini rakyat Indonesia nih mesti mampu mengartikulasikan makna simbolik yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sampai ketemu di Selamat malam. berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Sir Astu Swasti Prajabiah. Jangan lupa Indonesia berbudaya, Indonesia berdemokrasi. Amin. Assalamualaikum.